Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rangkaian acara kita diawali dengan pembacaan surat Yasin, takbir tahlil. Sekarang kita masuk tausiah singkat. Alhamdulillah anggota kita hanya satu orang yang berhalangan, yaitu Pak Samiran. Mudah-mudahan untuk berikut-berikutnya lengkap anggota kita. Amin. Allahumma amin. Kawan-kawan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk kita pada malam hari ini adalah judulnya, kepada siapa kita berpihak. Dulu dikisahkan di saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, karena Raja Namrud merasa terhina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Namrud pun membuat keputusan membakar Nabi Ibrahim. Lalu dikumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Lalu Nabi Ibrahim diletaklah di dalam tumpukan kayu bakar tersebut. Lalu dibakarlah Nabi Ibrahim. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam bukannya mati dibakar, akan tetapi beliau dalam riwayat dikatakan dinginan. Kenapa? Karena api itu sifatnya panas, tapi ketika Allah menginginkan dia jadi sejuk, api itu pun sejuk. Hal ini termaktub dalam Al-Quran. Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, jadi dinginlah engkau dan beri keselamatan kepada Ibrahim. Para mufassir menafsirkan ayat ini, ada kata-kata bardan wa salaman. Api jadi dinginlah engkau, kata Allah, dan dalam dingin itu berikan keselamatan kepada Ibrahim. Artinya jangan sampai dingin itu membunuh Nabi Ibrahim. Dingin tapi yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api itu panas karena sifatnya, tapi begitu Allah menghendaki dia jadi dingin, maka api itu pun dingin. Di saat api itu menyala, kobaran api yang begitu besar, lalu si cicak meniup-niup supaya api ini menjadi besar. Lalu kemudian datang burung pipit. Burung pipit ini pergi ke sungai, mengambil air dengan paruhnya yang kecil, lalu dia bawa, dia siram kobaran api yang maha dahsyat besar itu. Lalu cicak ngejek, pipit, tak mungkin, paruhmu kau, mana bisa engkau memadamkan api sebesar ini? Apa kata pipit? Cak, saya tahu. Pipit pun sudah tahu. Saya tahu dengan air yang ada di paruh, berapalah besar paruh pipit? Berapalah besar paruh pipit itu membawa air? Saya tahu, saya tak punya kemampuan untuk memadamkan api yang sebesar ini. Tapi paling tidak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala saya bisa menjawab di saat ada orang Islam yang terzalimi, kepada siapa saya berpihak. Kalau engkau jelas pihaknya kepada Raja Namrud supaya api itu makin besar. Kalau aku berpihak kepada Nabi Ibrahim, meskipun perbuatanku ini tak begitu berarti untuk memadamkan api. Nah, kenapa kisah Nabi Ibrahim ini saya sampaikan? Hari ini saudara-saudara kita di Palestina itu dibombardir oleh penjajah. Kenapa pada tahun 48 Israel mendeklarasikan berdirinya sebuah negara bernama Israel, lalu kemudian 49 dia diakui, mendaftarkan diri di PBB, lalu kemudian diakui. Sampai hari ini Indonesia berdiri tegak, mulai dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi, sampai kapanpun yang namanya penjajah Indonesia tak pernah mengakuinya. Ini termaktub, tertulis dalam pembukaan undang-undang bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Penjajah Israel menjajah bukan hanya sekedar menjajah, tapi merampas, mencaplok dan membunuh orang-orang yang ada di Palestina, entah itu orang Islam ataupun orang Kristen. Orang Islam dibunuh, orang Kristen pun dibunuh. Nah, itulah yang terjadi hari ini di Palestina, terutama di Gaza. Hari ini informasi yang kita terima sampai saya bicara sekarang, hampir lebih kurang 4.500 orang lebih yang meninggal dunia syahid. Syahid itu kalau dalam bahasa Islam tidak ada balasan orang yang mati syahid membela agamanya, membela negaranya, kecuali matinya dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, bapak-bapak, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kita berpihak? Meskipun kita tak bisa mengangkat senjata, nak pergi ke Israel memerang orang Israel tak bisa kita. Kadang memegang senapang angin aja ijaz kadang salah. Menembak burung kadang tak kena. Apalagi membawa senjata besar untuk memerangi orang Israel. Artinya, meskipun kita tidak bisa berangkat ke sana, kepada siapa, tanyakan hati kita, kepada siapa kita berpihak? Israel kah atau orang Islam Palestina itu sendiri? Bagaimana cara berpihak? Kalau tak bisa memberikan senjata, mungkin bantuan kemanusiaan berupa donasi dan sebagainya. Tak bisa juga, itu doa. Doa adalah silahul mu'minin, senjata orang Islam yang tak bisa ditandingi oleh senjata nuklir sekalipun. Itulah doa. Silahul mu'minin, doa itu senjata orang Islam. Bagaimana Nabi Musa tak pakai senjata apapun, hanya dengan berdoa bisa membelah lautan. Teknologi hari ini tak ada yang bisa membelah lautan, bisa berjalan pula di dalam itu. Tapi doa Nabi Musa atas izin Allah, laut merah dibelah bisa berjalan. Nah, itu doa itu luar biasa. Itulah senjata orang Islam yang paling kuat. Itulah dia bernama doa. Maka daripada itu, kepada siapa kita berpihak? Jangan sampai ada pula di antara kita yang menyalahkan orang Palestina. Ada beberapa kajian kadang-kadang menyesatkan kita. Ada ustaz-ustaz mengatakan seperti ini, bapak-bapak. Orang Palestina itu bukan melawan, seharusnya mereka hijrah. Hijrah itu artinya tinggalkan Palestina itu. Kalau kita mendengarkan fatwa semacam ini, Israel tepuk-tepuk tangannya. Kenapa? Orang pergi awak masuk, itu ceritanya. Artinya tak perlu mereka mengeluarkan biaya yang besar kalau fatwa ini betul-betul dilaksanakan oleh orang Palestina. Tapi ini fatwa salah. Kenapa? Membela negara hukum waton minal iman. Membela negara itu, cinta pada negara itu sebagian dari iman. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Israel hebat karena senjata dan didukung oleh siapa di belakangnya. Israel itu kalau dibandingkan tentaranya tamat SMA, Pak. Akan tetapi mereka dibekali oleh teknologi canggih dari Amerika, makanya mereka merasa kuat. Ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Mereka kaum yang melampaui batas. Mereka akan diberikan kesempatan oleh Allah dengan teknologi canggihnya. Namun suatu saat nanti kata Allah, tentara kamilah yang akan menang. Menunggu orang Islam bersatu. Insya Allah Palestina suatu saat nanti akan merdeka, karena Bapak dan yang dimuliakan Allah, satu-satunya negara hari ini yang belum merdeka itulah dia Palestina, negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah beberapa negara di antara Mesir. Dan kita tetap berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membela negaranya. Minallahu musta'an wa ilaihi tawakkaltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.